Kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura kembali menunjukkan tren positif. Investasi di kawasan Batam Bintan Karimun atau BBK meningkat tajam. Diiringi perluasan kawasan industri, pengembangan ekonomi digital, hingga proyek energi hijau. Makanya nggak usah heran ketika datang era baru yang namanya kawasan ekonomi khusus di Batam, utamanya setelah tahun 2021, Batam mulai naik kelas. Mereka udah bisa jadi pusat ekonomi digital, pusat industri canggih, pusat teknologi. Negara sekecil ini jadi salah satu pusat ekonomi dunia. Banyak orang mengira kekuatan negara ditentukan oleh luas wilayah atau sumber daya alam. Tapi Singapura membuktikan hal sebaliknya. Negara ini bahkan lebih kecil dari banyak kota besar di dunia. Betul. Rahasianya ada di lokasinya. Mereka udah resmi bilang Batam yang selama ini dipinggirkan, Batam yang selama puluhan tahun tidak dipedulikan sama investor global, sekarang mulai masuk ke dalam peta manufakturing dunia. Singapura pernah ingin menyewa Batam selama 100 tahun, tapi langsung ditolak B.J. Habibie. Halo guys, selamat datang lagi di channel Yuda Media HD. Kabar kalian gimana nih? Moga-moga selalu sehat, bahagia selalu. Amin. Guys, tiba-tiba Singapura jor-joran investasi di Batam. Ada apa ini? Ada apa lagi nih? Batam mau diganggu lagi? Wah, jangan-jangan mereka ini sadar ya, Batam ini bakal naik kelas dan menggeser Singapura sebagai pusat perekonomian kawasan. Mau cari cuan atau ada strategi lain nih? Apalagi Batam kini kan lagi dipoles-poles banget nih menjadi magnet ekonomi global. Kayaknya negara kecil satu itu mau caplok Batam gak sih? Gara-gara apa? Ya saking ketar-ketirnya mereka, posisinya kegeser sebagai pusat ekonomi. Tonton video ini sampai selesai cuma di channel Yuda Media HD. Seperti dilansir dari CNBC Indonesia, teman-teman, di sini kita lihat bersama nih ya. Singapura kian gencar investasi di RI. Coba kita simak videonya berikut ini ya. Kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura kembali menunjukkan tren positif. Investasi di kawasan Batam Bintan Karimun atau BBK meningkat tajam. Diiringi perluasan kawasan industri, pengembangan ekonomi digital, hingga proyek energi hijau. Pemerintah mencatat realisasi investasi di kawasan Batam Bintan Karimun pada tahun 2025 mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai bentuk penguatan iklim investasi, kawasan Free Trade Zone Batam diperluas dari 8 menjadi 22 pulau, sementara Nongsa Digital Park terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Di sektor industri, pengembangan kawasan baru seluas 1.000 hektar juga disiapkan, termasuk mendukung ekosistem green energy di Batam, Bintan, dan Karimun. Kerjasama kedua negara juga mencakup pengembangan talenta digital, agribisnis berbasis teknologi, transportasi, serta pariwisata di tengah tantangan geopolitik global yang terus berkembang. Beberapa hal yang saya catat, kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar, dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau, dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi. Demikian pula di investasi, Kendal Industrial Park akan diekspan additional 1.000 hektar dan juga akan dengan status Special Economic Zone. Di area green energy, kerjasama dari realisasi daripada salah satu program yang besar, yaitu 200 megawatt project di Sulawesi Tengah. Dan demikian pula juga dengan pengembangan green energy dari Batam Bintan Karimun. Sebenarnya sih oke-oke aja sih teman-teman ya, Singapura ini mau investasi di Indonesia. Tapi kenapa ya yang diincar ini adalah Batam? Yang seperti kita tahu, Batam ini adalah salah satu wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Singapura. Ini dekatnya dekat banget teman-teman. Kalau kita ada di ujung pantainya Batam, Singapura itu udah kelihatan dari sana. Nah kan? Dan memang nih ya, akhir-akhir ini yang namanya Singapura ini gencar banget investasi di BBK. BBK apaan tuh? Batam, Bintan, Karimun, teman-teman. Berbagai macam sektor mereka investasi, teman-teman. Ada apa nih? Saya kok jadi agak curiga ya. Karena ya gimana teman-teman. Yang namanya Batam hari-hari ini tuh lagi naik kelas banget. Nggak percaya? Kita lihat video berikut ini.
Makanya gak usah heran ketika datang era baru yang namanya kawasan ekonomi khusus di Batam, utamanya setelah tahun 2021, Batam mulai naik kelas. Mereka udah bisa jadi pusat ekonomi digital, pusat industri canggih, pusat teknologi, karena udah lahir kayak Nongsa Digital Park, Betul. kayak Batam Era Teknik buat pesawat. Apalagi makin banyak lagi fasilitas tambahan di Batam. Perusahaan teknologi di dalam zona kek ini bisa dapat bonus tambahan berupa tax holiday atau bebas pajak penghasilan khusus untuk perusahaan. Dan ini gue udah bilang berulang kali, lu tahu negara yang namanya Cina itu punya banyak kawasan ekonomi khusus. Mungkin yang paling terkenal lu pernah dengar ada modelan Guangdong, Hong Kong, Shenzhen. Tapi sebetulnya ada ratusan guys kawasan kayak itu yang mereka memang jadikan itu basis pusat ekspor produk-produk made in China. Lebih gila lagi, bukan cuma dapat bebas pajak. Kalau lu berhasil ekspor ke luar negeri, lu bisa dapat cashback dari pemerintah, bisa dapat diskon pajak, dan dapat bunga spesial di bawah 2%. Hebat nggak? Nah kita tuh harusnya makin banyak nih kek-kek begitu, khusus ya. Kalau lu merekrut ratusan ribu tenaga kerja, kasihlah tax holiday, kasihlah pajak yang murah, kasihlah bunga yang terjangkau 2%, 4%, jangan 12%. Aneh, absurd, katanya pengen ekonomi tumbuh 8%, tapi ngutangnya lebih mahal dibanding pertumbuhan ekonomi. Seperti apa yang dikatakan Bang Benix barusan, yang namanya Batam ini sekarang ini teman-teman sudah mulai step up the game ya. Ini sudah mulai berubah begitu ya. Lagi naik kelas banget nih hari-hari ini. Jangan-jangan memang Singapura ini tahu akan hal ini dan sudah memprediksi sejak lama. Makanya mereka ini gencar banget investasi di Pulau Batam teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, negara satu ini tuh liciknya bukan main ya. Ya bukan maksud menuduh atau apa. Tanda-tandanya tuh sudah banyak ya kan teman-teman. Bener gak sih warga Singapura tuh setiap weekend tuh berduyun-duyun datang ke Pulau Batam? Ya kan teman-teman? Kayak apa ya, bisa jadi pembiasaan kan? Apalagi denger-dengar kemarin teman-teman yang namanya Singapura ini juga sudah mulai kayaknya diam-diam memperluas wilayahnya gitu loh guys. Takutnya saya sebagai warga negara Indonesia ya dicaplok Batam ini. Apalagi pemerintahan kita ini udah jor-joran banget nih ngebangun Batam ini supaya jadi pusat perekonomian kawasan, ya kan? Ini resmi nih guys, ini bukan kata Benix ya, ini kata media-media investasi besar lah dari luar negeri lah. Ada Business Times, ada Bloomberg, mereka udah sepakat dengan Benix. Apa? Mereka udah resmi bilang Batam yang selama ini dipinggirkan, Batam yang selama puluhan tahun tidak dipedulikan sama investor global, sekarang mulai masuk ke dalam peta manufacturing dunia. Bahkan sebentar lagi bisa jadi surganya manufacturing dunia. Manufacturing dunia bukan lagi di Thailand, bukan lagi di Vietnam, bukan lagi di China, tapi di Batam guys. Dan lu tahu mayoritas dari investor asing itu ternyata datangnya dari negara apa? Dari Amerika Serikat ada, Belanda ada, Jepang, Swiss, Prancis betul ada, Malaysia, Hong Kong, Taiwan sih ada. Tapi lu penasaran gak sih negara yang kasih investasi terbesar itu negara apa? Ternyata negara Singapura. Dan ini udah berulang kali gue bilang, ternyata di tahun 2025 kita terima investor asing 25 triliun di Pulau Batam. Itu hampir 16 triliunnya sendiri investor dari Singapura. So ini membuktikan kebenarannya, prediksi Benix lagi akan makin banyak investor pengusaha yang ada di Singapura pindahin pabriknya, ekspansi usahanya di Pulau Batam. Kenapa? Ya demi menghindari perang tarif Donald Trump itu. Gue udah berulang kali bilang Singapura tuh bakal tambah nyungsep. Mau gak mau mereka harus cari 1000 cara buat ngadalin Indonesia. Kalau nggak apa? Ekonominya bakal tiarap. Gimana yang namanya negara sekecil Upil itu teman-teman gak bergantung sama Indonesia? Karena ya itu cara satu-satunya mereka buat bertahan ya. Bertahan hidup di tengah gonjang-ganjing global ini teman-teman. Dan ya kuat sih kuat teman-teman. Tapi ya balik lagi aja permasalahan-permasalahan kayak mereka gak punya lahan. Itu adalah jadi masalah utama juga teman-teman. Dan mereka tahu Batam yang paling dekat dengan mereka ini lebih mudah digapai ya. Jadi banyak tuh investor-investor yang dari Singapura ini memulai memindahkan pabrik-pabrik mereka ke Batam ini, teman-teman. Wah, nih pemerintah harus hati-hati juga nih, pemerintahan Indonesia nih ya. Jangan sampai kalah sama Singapura di wilayahnya sendiri, ya kan teman-teman? Ngeri juga loh. Emang ini udah banyak banget seperti apa yang dikatakan sama Bang Benix barusan, Amerika, Hong Kong, Malaysia, kemudian mana tadi Belanda, Cina, ini sudah berduyun-duyun mau investasi di Batam. Bahkan sekelas Nvidia juga denger-denger teman-teman mau mendirikan pusat AI terbesar di Batam, kan? Wah, dominasi pusat ekonomi
dominasi pusat ekonomi dunia bukan lagi di Singapura teman-teman, tapi di Indonesia, which is Batam tempatnya. Negara sekecil ini jadi salah satu pusat ekonomi dunia. Banyak orang mengira kekuatan negara ditentukan oleh luas wilayah atau sumber daya alam. Tapi Singapura membuktikan hal sebaliknya. Negara ini bahkan lebih kecil dari banyak kota besar di dunia. Betul. Rahasianya ada di lokasinya. Singapura berdiri tepat di jalur perdagangan internasional yang super sibuk dekat dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Setiap hari, ribuan kapal melintas membawa barang bernilai miliaran dolar. Singapura memanfaatkan posisi strategis itu untuk menjadi pusat pelabuhan, keuangan, dan perdagangan global. Ini bukti kalau dalam geografi, kadang lokasi jauh lebih berharga daripada ukuran wilayah. Tuh kan teman-teman, negara sekecil Upil ini loh ya, yang kayaknya nggak lebih besar dari banyak kota di Indonesia ini, tapi bisa banget jadi pusat ekonomi dunia ya. Ini nggak kebayang loh betapa mereka ini usahanya untuk menjadikan yang semula biasa-biasa aja jadi negara paling gacor perekonomiannya di kawasan ya. Kalau kita bisa bilang negara yang paling maju di seputaran Asia Tenggara mana, pasti jawabannya pasti Singapura. Punya paspor terkuat juga di antara negara-negara lainnya. Widih. Gila sih, perkembangannya tuh emang luas banget. Tapi ya pasti kita tahu lah ya, dirty secretnya mereka supaya mereka itu bisa jadi maju tuh kayak apa teman-teman. Banyak, dan itu gelap banget kalau kita tahu. Dan kebanyakan dari rahasia gelap mereka itu menindas Indonesia, kan? Aduh, ya pantas sih ya yang namanya Batam ini jadi rebutan. Karena masalah utama dari Singapura, kalau kita lihat ya teman-teman, ini benar-benar kecil banget ini negara ya. Ya hampir sama luasnya kayak DKI Jakarta teman-teman. Tapi bayangin, tapi tiba-tiba yang namanya Batam ini hadir dan banyak sekali investor-investor dunia dari berbagai macam negara investasi di sana. Bisa kegeser nggak sih teman-teman yang namanya Singapura ini nantinya? Makanya Singapura ini nggak mau kalah langkah dan menjadi kayak istilahnya ya, investor utama yang ada di Batam. Wah, ini pemerintah ini bener-bener loh ya, pemerintahan kita Indonesia jangan sampai lengah. Singapura pernah ingin menyewa Batam selama 100 tahun, tapi langsung ditolak B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan Pak Habibie, Batam dan Pulau Bintan pernah ditawar Singapura dengan skema penyewaan wilayah selama 1 abad. Wah. Dengan imbalan pengurangan utang Indonesia. Saat itu Singapura sedang membutuhkan wilayah baru yang punya sumber daya dan lahan luas untuk menampung sektor industri dan pusat ekonomi mereka. Bahkan dalam perencanaannya, Singapura, Batam, dan Bintan sudah dinamai sebagai distrik yang dihubungkan dengan jalan tol di atas laut. Gila, Rencananya kawasan ini disiapkan untuk menjadi pusat bisnis, industri perdagangan, dan ekonomi modern versi Singapura. Namun semua rencana besar itu gugur seketika karena B.J. Habibie menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Menurut kamu, kalau dulu tawaran itu diterima, seperti apa kira-kira wajah Batam sekarang? Dan rekam jejak dari Singapura yang sudah mengincar Batam ini bukan cuma hari-hari ini doang ya. Udah sejak lama bos, sejak eranya B.J. Habibie sebagai presiden kita. Ditawar tuh yang namanya Batam ini gua sewa nih ya sekitar 100 tahun lah ya. Nanti bisa kue kurangin utang-utang Indonesia. Langsung ya kecium niat busuk mereka. Yang namanya B.J. Habibie langsung menolak dengan tegas. Nggak bisa bos ya, mohon maaf nih. Gak bisa nih ya. Ini proyeksinya Batam untuk Indonesia begitu luar biasa. Jadi jangan ngadi-ngadi nih ya. Wah, coba kalau dulu dikabulin teman-teman. Udah lepas itu Batam ya. Aduh gila sih teman-teman. Pantesan ya sekarang tuh banyak banget istilahnya pengusaha-pengusaha, investor-investor dari Singapura ini yang berduyun-duyun memindahkan pabrik mereka ke yang namanya Pulau Batam ini. Aduh, bener-bener nih ya. Pemerintah, halo ya, jangan sampai lengah perkara ini. No ya, jangan sampai yang namanya Batam direbut sama Singapura. Bahaya ini ya. Negara kaya ini akhirnya dibuat ngemis oleh Pak Prabowo setelah puluhan tahun ngadalin Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Pak Prabowo benar-benar mengubah peta kekuatan Asia. Negara yang dulu bebas menginjak-injak ekonomi kita, kini terpaksa menyerahkan hampir 1.000 triliun ke Indonesia. Dan alasan dibaliknya terasa seperti balas dendam yang cerdas. Semua orang tahu Indonesia selama ini sering dibodoh-bodohi Singapura dalam urusan bisnis. Seperti minyak mentah yang dijual ke sana dengan harga murah, terpaksa dibeli lagi dengan harga sangat mahal karena jebakan industri. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah muak dengan permainan konyol ini dan ingin Indonesia gantian ngadalin Singapura. Ambisi mereka untuk jadi pusat data center dunia justru mengakibatkan krisis energi yang parah di sana. Apalagi proyeknya wajib memakai listrik bersih bebas emisi. Sementara pembangunan PLTS atau turbin angin skala besar mustahil dilakukan karena kecilnya lahan. Situasi sulit membuat Singapura terpaksa mengemis energi ke Indonesia. Tapi syarat cerdas yang ditetapkan Pak Prabowo membuat kerjasama ini malah seperti balas dendam yang kejam. Demi mendapatkan listrik bersih dari Indonesia, Singapura harus terlebih dahulu membangunkan fasilitas kawasan
industri hijau di Kepulauan Riau dan harus rela memberikan lebih dari 856 triliun pada Indonesia. Ya, tapi ini semua untungnya teman-teman ada Pak Prabowo Subianto yang cukup tegas ya sebagai seorang pemimpin di Indonesia. Strategi Pak Prabowo nih untuk menjadikan Batam naik kelas sukses ngebuat Singapura ini kebongkar boroknya dan salah satunya ya akhirnya mereka bisa ngemis-ngemis ke Indonesia finally, apalagi soal ekspor-ekspor satu pintu kemarin. Wakil menterinya datang ke Indonesia tergopoh-gopoh memohon-mohon nih supaya tetap bisa bebas dagang ya di Indonesia teman-teman ya, pertukarannya istilahnya. Terus juga disusul kemudian beberapa waktu kemudian tergopoh-gopoh juga Lawrence Wong ya meminta ini loh bolehlah kita minta ekspor listrik dari Indonesia. Tapi Pak Prabowo nggak bego ya teman-teman. Ya silahkan kalau mau listrik bersih, listrik hijau dari Indonesia. Tapi elu yang bangun ya. Nanti yang punya Indonesia, elu ketiban listriknya boleh. Tapi skema perjanjiannya elu yang harus bangun dan nanti itu bakal jadi milik Indonesia. Dan terbukti mereka ya hampir 1.000 triliun teman-teman, sekitar 800 triliun kalau tidak salah untuk membangun ya area ya yang bisa untuk tenaga surya begitu di atas laut ya kan, menghasilkan listrik hijau yang dikirim ke Singapura. Tapi nantinya itu nanti juga untuk masyarakat Indonesia juga pastinya. Widih, ini loh teman-teman ya, yang kayak begini nih ya, yang nggak bisa dikadal-kadalin lagi. Strateginya harus gitu, harus tokcer. Mantap jiwa Pak Prabowo. Batam itu Indonesia, tapi denyut ekonominya banyak datang dari luar negeri. Batam berdiri hanya selemparan batu dari Singapura, jaraknya sekitar 20 km, lebih dekat dari Jakarta ke Bogor. Betul. Posisi ini bikin Batam punya nasib unik. Sejak awal, Batam dirancang sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas. Pajak lebih ringan, aturan lebih longgar. Targetnya jelas menarik modal asing. Hasilnya kelihatan sampai sekarang. Banyak pabrik di Batam bekerja untuk pasar luar negeri. Bahan baku datang dari luar negeri, produk dikirim keluar, uangnya muter lintas negara. Batam jadi seperti lantai produksi regional, tenaga kerja Indonesia, mesin dan modal global, lokasinya strategis di jalur pelayaran tersibuk Asia. Jadi, Batam bukan kota yang bergantung pada satu negara. Batam hidup dari posisinya di peta, dan ekonominya berbicara dengan banyak bahasa. Betul banget ya. Jadi memang pemerintahan kita nih berhasil ya membuat yang namanya Batam ini jadi gede teman-teman, menjadikan Batam sebagai pusat ekonomi yang bisa menjangkau investor-investor dunia begitu. Yaitu salah satunya kenapa Singapura ini ngiler bener pengen menguasai Batam ya, alasannya itu tadi. Selain jadi incaran dunia, lokasi Batam ini juga sangat dekat dengan Singapura teman-teman. Jadi gampang begitu ya, sekitar cuma 20 km gitu loh. Dan ini juga bukan Singapura doang nih ya yang dilintasi sama perairan yang menjadi kunci ke Selat Malaka teman-teman. Tuh kan. Aduh, pokoknya nih pemerintah nih wajib banget nih ya, pemerintahku Indonesia ya, jangan sampai lengah ya. Wajib bener-bener ngawasin Pulau Batam ini supaya apa? Supaya gak lama-lama dicaplok sama Singapura, karena gencar banget nih ya mereka-mereka ini dari Singapura datang ya ke Batam untuk investasi dan sebagainya. Bahkan disebut-sebut sebagai investor utama dari Pulau Batam. Ngeri kan teman-teman? Gimana menurut kalian informasi hari ini guys? Moga-moga bisa nambah informasi untuk Anda, wawasan untuk Anda. Jangan lupa di like videonya, di subscribe juga Yuda Media HD-nya. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di share ya supaya semakin banyak yang tercerahkan. Jangan lupa di share di WhatsApp, di Telegram, di grup Facebook dan lain sebagainya ya. Thank you udah nonton sampai selesai. Have a nice day. Bye-bye.